Ya, untuk anggotanya sebagai berikut. Yang pertama Riki Firmansyah dari UPI, yang kedua Vira dari UPI, yang ketiga Elisabetta dari UNESA, yang keempat Binti Lulu Indul dari UNESA, dan yang kelima Resa. Untuk yang kelima ini masih belum mengerti NIM-nya. Next. Ya, untuk pokok pembahasan yang pertama kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Finlandia. Untuk yang kedua, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Korea Selatan. Yang ketiga, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Nigeria. Dan yang keempat, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Next. Ya, untuk yang pertama, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Finlandia akan dijelaskan oleh rekan saya, Vira, yaitu saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pirhantika Putri akan menjelaskan mengenai kontribusi pendidikan di negara Finlandia. Langsung masuk ke topiknya aja. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan di Finlandia itu untuk memastikan bahwa seluruh warga negaranya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama tanpa memandang perbedaan umur, domisili, kondisi finansial, gender maupun bahasa. Gini, provinsi di Finlandia itu memberikan jaminan penuh bagi setiap warga, termasuk pendatang, untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis. Setiap provinsi juga menerapkan compulsory education atau kebijakan pembangunan pendidikan. Slide selanjutnya. Prinsip pendidikan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap penduduk memiliki keterampilan dan kesempatan belajar yang sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan lingkungan yang beragam sepanjang hayat. Salah satu prinsip dasar kebijakan pendidikan di Finlandia adalah bahwa semua penduduk harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi. Kesempatan pendidikan yang sama harus tersedia untuk semua. Terutama fokus pada periode 2011 sampai 2016 pada pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial ekonomi, menstabilkan perekonomian masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenaga kerjaan, dan daya saing warga terlepas dari etnis, asal, usia, domisili, dan tingkat sosial mereka. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Untuk kelompok 1, 2 menit lagi. Tolong diefektifkan ya. Iya, Bu. Terus Finlandia juga menempatkan peringkat tertinggi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kebijakan lingkungan secara global. Nah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya adalah negara Korea Selatan. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Korea Selatan, langsung pada slide ini aja ya. Ini bisa dilihat pada tabel pada indeks sistem pendidikan negara di dunia pada tahun 2014. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Korea Selatan itu memposisikan dirinya pada ranking pertama, yang kemudian disusul oleh beberapa negara, di antaranya ada Jepang, Singapura, Hong Kong, dan selanjutnya. Untuk dari gambar kedua, itu dapat kita lihat bahwa indikator input pendidikan Korea Selatan itu mencapai 20,27% dengan indikator output pendidikannya itu 542,45. Nah, ini dilihat pada tahun 2014. Jadi pada 2014 itu Korea Selatan menempatkan posisinya itu pada posisi teratas seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Beta. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini kami mengambil kasus Provinsi Aceh.
Nah, untuk pendidikan di Indonesia memiliki daya dukung yang mewakili pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi isu penting dalam pembuatan kebijakan mengenai modal manusia. Next. Ya, untuk tujuan utama pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan manusia untuk memenuhi keinginan masyarakat. Di sini keinginan masyarakat sendiri dapat berupa keinginan untuk hidup sejahtera, merasa berkecukupan. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan manusia sehingga setiap orang dapat menghasilkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan GDP suatu daerah. Next. Ya, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Aceh mengalami peningkatan baik dari sudut kuantitas maupun kualitas yang ditunjukkan melalui tingginya angka melek huruf, angka partisipasi dan rata-rata lama sekolah. Next. Next. Ya, untuk berdasarkan tingginya angka pendidikan di Aceh, maka menyebabkan angka pengangguran di Aceh juga menurun. Next. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Siapa yang akan mempresentasikan karena waktunya sebetulnya sudah habis nih. Oh ya, Tolong. ini Oke. aja Bu, langsung intinya ya. Oke. Saya Firman saya. Nah, untuk di Nigeria sendiri itu hal yang unik ya. Saya langsung intinya aja. Mereka itu pendidikannya itu buruk sebenarnya sampai-sampai warganya itu untuk mendapat pendidikan itu susah gitu. Tetapi dalam kasus ini PDB atau GDP-nya itu cenderung meningkat gitu dibanding negara Afrika lain gitu. Bahkan pernah ke 1 gitu. Tapi mengapa demikian? Karena Nigeria itu banyak dikuasai oleh asing dan asingnya itu mayoritas dengan pendidikan yang terkenal di dunia gitu, baik Inggris, Cina dan sebagainya. Mungkin itu saja. Oke, terakhir ini. Bisa diperlihatkan datanya seperti apa hasilnya? Oke, bisa Iya, dijelaskan polanya? Ya, untuk Mbak Vira. Jadi ini grafik rata-rata lama sekolah terhadap GDP di Indonesia itu jadi dari tahun dari tahun 2005 dari tahun 2001 sampai 2020 Lihat gambarnya saja aja. meningkat gitu. Sebentar. Mungkin interpretasinya aja langsung. Iya, langsung dari sini aja dijelaskan, nggak usah lihat itunya. Kata-katanya. Bisa kan terlihat polanya seperti apa? Jadi GDP dan rata-rata lama sekolahnya itu di setiap tahunnya mengalami peningkatan gitu Bu, meskipun sempat mengalami penurunan di beberapa tahun, tapi jika ditarik secara garis lurus keduanya mengalami peningkatan secara terus-menerus gitu bersamaan. Terus juga RLS-nya itu meningkat, maka GDP-nya juga akan meningkat juga gitu. Mungkin seperti itu. Oke, saya tanya, yang GDP yang mana? Yang tebal atau yang putus-putus? GDP itu yang tebal, Bu. GDP yang tebal. Ya. Soalnya di situ keterangan di ininya di bawahnya GDP RLS gitu ya. Ya. Oke, linear GDP, linear RLS. Ini maksudnya apa? Mungkin dari Mbak Binti bisa menambahkan.
Iya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin maksudnya di kalau data tersebut itu linear kan tandanya apa ya, setara gitu Bu. Jadinya apa sih, gimana ya cara menjelaskannya? Intinya linear itu setara, terus kalau yang yang apa tebel ini apa namanya belok-belok gitu loh. Oke, oke nanti kita bahas ya. Oke, baik, terima Iya, Bu. kasih ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ini sudah lewat waktunya, hampir memakan waktu sekitar 9 menit, hampir 10 menit malah. Ya, ini kebanyakan harusnya 2 kelompok ini selesai. Jadi untuk kelompok berikutnya tolong sekali lagi efektif waktu ya. Kalau misalkan mau menjelaskan, jelaskan yang intinya saja gitu kan. Jadi jangan baca lagi ya. Oke, silakan kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Galih Muhammad Akbar dari kelompok 2, memaparkan isi yang telah kami teman-teman kelompok. Izin untuk share screen Bu. Ya baik, jadi kami akan memaparkan sedikit ya mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN. Nah, jadi kelompok kita ada beranggotakan sebanyak 5 orang ya teman-teman, bisa dilihat. Karena waktu harus efektif ya, kita lanjut saja. Topik pembahasan di sini yaitu kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama di negara Indonesia, teman-teman. Jadi upaya pemerintah di Indonesia ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan melalui sistem pendidikan dan alokasi pendidikan. Dari tahun ke tahun itu pendidikan di Indonesia dialokasikan melalui anggaran, teman-teman. Pemerintah itu selalu meningkatkan anggaran pendidikan. Akan tetapi ada suatu permasalahan, yaitu ketimpangan pendidikan di sebagian daerah seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, yang kedua yaitu di Singapura, teman-teman. Jadi di Singapura ini sistem pendidikan di sana itu sudah sangat baik dan sudah tertata rapi gitu ya, teman-teman. Sehingga sumber daya yang dihasilkan pun bisa dikatakan berkualitas gitu. Sehingga negara Singapura ini bisa dikatakan sebagai negara maju melalui pertumbuhan pendidikannya gitu. Dan hal tersebut memicu menyebabkan pertumbuhan ekonominya itu sangat baik seperti itu, teman-teman. Oke, yang ketiga di Malaysia. Nah, di Malaysia ini pemerintahnya itu secara konsisten memberikan alokasi yang sangat besar di dalam anggaran pendidikan, teman-teman, sehingga diwajibkan untuk masyarakatnya menempuh pendidikan secara formal. Hal ini bisa dilihat dari hasil yang terlihat gitu, bahwa Malaysia ini bisa dikatakan lebih maju dibandingkan dengan Indonesia secara pendidikannya, seperti itu, teman-teman. Yaitu Filipina. Nah, Filipina ini melakukan pendidikan secara baik ya, teman-teman. Bahkan di mereka itu selalu melakukan evaluasi gitu mengenai pengeluaran publik untuk persiswanya gitu, sehingga tingkat partisipasi di sekolah dasar, tingkat sekunder dan tersier memiliki dampak yang baik gitu, dan dampaknya pun terasa di dalam kontribusi pertumbuhan ekonominya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu Thailand. Nah, Thailand ini mensubsidikan biaya anggaran untuk pendidikannya itu sebesar 812,52 US dollar, teman-teman. Yang mana membuktikan gitu ya, bahwa di pendidikan Thailand pendidikan itu menjadi salah satu faktor utama pendorong kemajuan negara ini gitu. Hal tersebut dilihat dari program wajib belajar selama 9 tahun, teman-teman, dan ini merupakan salah satu strategi yang dibangun oleh pemerintah Thailand, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman, pengaruh pendidikan terhadap
pertumbuhan ekonomi itu sangatlah terasa gitu teman-teman. Bahkan menjadi salah satu faktor yang paling utama gitu. Mengapa? Karena dengan peningkatannya suatu pendidikan di dalam negara akan menyebabkan peningkatan kapabilitas maupun kapasitas masyarakatnya seperti itu. Karena dengan adanya pendidikan kita bisa lebih mendalami suatu yang kita pelajari seperti itu teman-teman, dan itu menyebabkan kita sendiri seperti itu. Dan mungkin bisa ditunjukkan ya teman-teman, selanjutnya itu mengenai grafik yang akan ditampilkan. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini rata-rata lama sekolah pengaruhnya terhadap GDP di Indonesia seperti itu. GDP ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru teman-teman. Dan rata-rata lama sekolahnya itu dilihat dengan grafik yang berwarna oranye. Bisa dilihat teman-teman bahwasannya ketika pemerintah menggarap secara serius gitu ya peraturan dan alokasi dana di tatanan pendidikan Indonesia, bisa dilihat gitu bahwasannya rata-rata lama sekolah ini bisa meningkat gitu teman-teman. Ini bisa diinterpretasikan bahwasannya wajib sekolah di Indonesia ini meningkat, dan secara keseluruhan pendidikan di Indonesia terus diperbaiki. Dan untuk GDP teman-teman, GDP Indonesia ini fluktuatif ya teman-teman, kadang ada kenaikan, kadang ada adanya penurunan gitu. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor gitu, bukan hanya rata-rata lama sekolah teman-teman, seperti itu. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti di sesi diskusi seperti itu Ibu dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Galih ya dari kelompok 2 untuk presentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3. Baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman yang bagian share screen, mungkin bisa dibantu share screen. Baik, terima kasih Dera. Kita langsung mulai aja. Kami dari kelompok 3 ya, ada Asep dari UPI, ada Devi dari UPI, ada Iviana dari UNESA, ada Indah dari UNESA, dan ada Zulfa dari Unsil. Next. Terkait artikel yang kami review, ada sekitar 6 artikel. Next. Yang pertama, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya rata-rata pendidikan pekerja atau average education per worker itu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi atau economic growth di negara Indonesia pada periode 1996 sampai 2009. Nah, adapun dalam penelitian lain juga menyebutkan bahwasanya hubungan positif antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi itu ada dalam jangka panjang, menunjukkan bahwa kebijakan memajukan pendidikan akan berdampak untuk jangka panjang. Next. Untuk selanjutnya adalah kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam jangka panjang, pendidikan dan tinggi merupakan kontributor penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Oh, mohon maaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam jangka panjang, pendidikan dasar dan tinggi merupakan kontributor penting. Mungkin bisa di slide sebelumnya, Mbak Dera. Tidak usah di slide slow, tidak apa-apa. Keluar saja dari slide slow-nya. Lama-lama gitu untuk Mbak Dera mungkin ya, terima kasih. Gini aja ya, kayaknya teman-teman juga kelihatan gitu, silakan diperbesar. Oke, saya lanjut. Untuk kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia menunjukkan bahwasanya
Dalam jangka panjang, pendidikan dasar dan tinggi itu merupakan kontributor penting untuk pertumbuhan. Sedangkan jangka pendek, hanya pendidikan tinggi saja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Next. Selanjutnya, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Vietnam. Tadi sudah ada Indonesia, Malaysia, sekarang Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya di negara Vietnam itu pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan GDP di negara tersebut. Akan tetapi, tingkat pendidikan tinggi itu masih belum berpengaruh terhadap pertumbuhan GDP. Next. Selanjutnya di negara Cina. Nah, untuk di negara Cina sendiri, itu penelitian menunjukkan bahwasannya pendidikan tidak hanya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam jangka panjang. Next. Yang terakhir adalah di negara ASEAN, di mana di negara ASEAN ini kajiannya ada 5 negara dan Filipina dengan data yang diteliti mencakup tahun 2000 sampai 2018. Next, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya sekolah untuk menengah dan tinggi adalah signifikan untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN 5, baik masing-masing negara maupun kawasan. Next. Kesimpulan dari artikel-artikel yang telah kami review adalah pendidikan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, meskipun tidak semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Asep, dipersilahkan. Terima kasih Teh Indah. Ya, berikut data yang kami dapatkan berkenaan dengan rata-rata lama sekolah dan GDP mulai dari tahun 2001 atau setelah tahun 2000 sampai tahun 2020. Di next. Teknik analisis data yang kami gunakan, yang pertama teknik analisis data statistik deskriptif dengan menggunakan grafik gitu. Yang kedua adalah hasil statistik inferensial gitu dengan menggunakan FUs. Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas pada tahun 2004 sampai 2008 terdapat pengaruh antara GDP dan RLS. Keduanya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2009 terjadi keseimbangan antara GDP dan RLS. Pada tahun 2011 sampai 2015 dan 2017 sampai 2019 terdapat pengaruh kembali antar GDP dan RLS dan keduanya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tidak ada pengaruh antara keduanya, GDP dan RLS, karena di saat pertumbuhan GDP meningkat, RLS mengalami penurunan. Hal ini terjadi pada tahun 2020, namun dengan kejadian yang berbanding terbalik dengan tahun 2010. Di next. Oke, yang kedua hasil analisis statistik dengan menggunakan FUs. Berdasarkan hasil perhitungan FUs di atas, dapat diperoleh nilai R square-nya itu sebesar 0,769488. Nilai R square tersebut mengartikan bahwa rata-rata lama sekolah selaku variabel independen yang terdapat dalam model dapat menjelaskan GDP selaku variabel dependen sebesar 76,95%. Sisanya yakni 23,05% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian berdasarkan uji T dan uji F, RLS berpengaruh positif signifikan terhadap GDP di Indonesia. Oke. Untuk membuktikan hubungan positif antara RLS dengan GDP digunakan scattergram. Berdasarkan scattergram di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara RLS selaku variabel independen berhubungan positif dengan GDP selaku variabel dependen. Hal tersebut ditunjukkan dengan garis linear yang bergerak ke atas dan persebaran datanya itu tidak terlalu jauh, artinya data akurat. Di next. Kesimpulan daripada hasil analisis statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan aplikasi FUs dapat diperoleh. Kesimpulan yang pertama adalah dari grafik tersebut kita ketahui bahwa hubungan rata-rata lama sekolah terhadap GDP tidak selalu positif, namun terdapat pula hubungan negatif. Hubungan positif dalam hal ini adalah pada saat RLS naik, GDP pun naik, begitupun sebaliknya jika rata-rata lama sekolah turun maka GDP turun. Hubungan negatif dalam hal ini adalah masing-masing variabel, yaitu rata-rata lama sekolah dan GDP saling memberikan pengaruh secara berseberangan. Artinya pada saat RLS turun, GDP naik, atau sebaliknya, GDP turun, RLS-nya naik.
Adapun hal-hal yang menjadi penyebab hubungan antara LLS dengan GDP negatif adalah variabel-variabel yang tidak disebutkan dalam model. Hal ini dibuktikan melalui analisis statistik inferensial bahwa terdapat 23,05% R² yang dapat dijelaskan oleh variabel lain. Artinya untuk menganalisis GDP ini tidak cukup hanya dengan menggunakan variabel RLS. Seperti itu. Sederhananya, alasan dari adanya hubungan negatif pada tahun tertentu itu sebagai akibat dari adanya faktor lain yang tidak dijelaskan dalam laporan studi kasus ini. Faktor lainnya boleh jadi fenomena alam, musibah, krisis dunia, dan tentu berhubungan dengan masalah penggunaan data agregat, seperti salah satunya kualitas pendidikan tidak diperhitungkan gitu. Secara konkret, pada tahun 2020 itu RLS naik, namun GDP turun, itu karena adanya wabah musibah COVID-19, itu secara konkretnya. Oke. Kemudian, terima kasih. Halo, Asep, tanpa mengurangi ini ya, ini waktunya sudah berlebih ya. Ya, udah Ibu. Udah. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya yang sudah presentasi. Selanjutnya saya ingatkan kembali ya, waktunya nih tight banget gitu ya. Jadi 5 menit ya, sekarang aja ini 34, ini udah 30 menit tuh. 3 kelompok, jadi rata-rata 10 menit. Jadi nggak mungkin kita cukup waktunya ya. Kita hanya punya waktu 150 menit. Jadi kalau 2 kali lipat berarti sampai 300 menit nanti. Ya. Gitu, kebanyakan gitu ya. Oke. Selanjutnya silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Apakah screen-nya sudah muncul, Mbak Fitria? Oh ya, alhamdulillah sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, analisis perbandingan negara. Next, Mbak. Anggota kelompok kami ada Mbak Pramesti Citrawardani dari UPI, ada Mbak Andita Delia Kusuma dari UPI, ada saya sendiri Siva Nurul Aini dari UNESA, kemudian ada Mbak Fitria Mardatila dari UNESA, dan ada Mbak Devi Imalia dari UNCIL. Next, Mbak. Kami mengambil penelitian pada 5 negara, yaitu ada Cina, ada Singapura, ada Jerman, ada Thailand, ada Malaysia. Langsung saja pada slide analisis dan pembahasan, Mbak. Nah, yang pertama yaitu negara Cina. Nah, di negara Cina ini investasi pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana proses jangka panjang dan merupakan proses jangka pendek. Jadi penelitian yang diambil di artikel itu kepada Provinsi Guangdong. Dan di sana itu berusaha meningkatkan investasi pendidikan, memperbaiki sistem pendidikan secara terus-menerus, dan mereformasi sistem pendidikan selangkah demi selangkah jika ingin mengembangkan sistem ekonomi lokal melalui pendidikan. Jadi di negara Cina itu pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah negara Jerman. Jerman ini merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang cukup tinggi dan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi juga. Jadi dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi tentunya mempengaruhi pendapatan bagi suatu negara tersebut. Kemudian pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Jerman, seperti perbaikan kualitas guru, peningkatan IT, kemudian fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Next. Yaitu yang selanjutnya negara Thailand. Nah, dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pendidikan terhadap dan industrialisasi. Jadi tentunya dengan adanya pendidikan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketersediaan lahan berpengaruh negatif terhadap variabel-variabel tersebut. Kemudian ada negara Singapura. Nah, masyarakat negara Singapura ini memiliki kesadaran yang tinggi akan pendidikan, yang mana nantinya akan mempengaruhi tingkat
PDB negara. Jadi semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin besar pula tingkat produktivitas dari negara tersebut. Yang nantinya pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan pendidikan pula. Yang terakhir yaitu negara Malaysia. Nah, pendidikan di negara Malaysia itu ada pendidikan tinggi dan pendidikan non formal. Nah, maksudnya dalam yang diteliti itu ada pendidikan tinggi dan pendidikan non formal. Nah, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendidikan lainnya tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus meningkatkan investasi pendidikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, investasi dalam pendidikan dapat memberikan dampak yang diinginkan pada kesempatan kerja yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya kontribusi pendidikan itu sangat besar kontribusinya terhadap pendidikan ekonomi, maka dari itu sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, para negara itu berusaha untuk meningkatkan pendidikan supaya perekonomian di suatu negara tersebut mengalami peningkatan. Untuk yang kedua, next. Bahasan yang kedua yaitu hubungan antara rata-rata lama sekolah dan GDP di negara Indonesia setelah tahun 2000. Next, Mbak. Jadi tabel tersebut merupakan tabel data PDB dan RLS di Indonesia. Next. Dan grafik ini merupakan grafik rata-rata lama sekolah di Indonesia dan PDB. Kalau yang merah itu grafik PDB dan PDB dan yang hijau grafik rata-rata lama sekolah di Indonesia. Next. Jadi kesimpulannya GDP terendah dalam rentang waktu 21 tahun terdapat di tahun 2001 dengan nilai 1440457 45,7 dan rata-rata sekolah atau RLS dalam tahun tersebut adalah 6,78. Artinya rata-rata penduduk Indonesia menempuh pendidikan selama 6,78 tahun atau hampir menuntaskan kelas 7. Kemudian GDP terbesar berada di tahun 2019 yaitu sebesar 1094,9037,8 dengan rata-rata lama sekolah yaitu 8,34 atau hampir menuntaskan kelas 9. Pada tahun terakhir rata-rata lama sekolah yang paling tinggi di antara tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Sebelumnya tahun 2019 yaitu tahun 2020 dengan RLS 8,48 dan GDP per kapita Indonesia sebesar 1,072244,2,7. Artinya pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mengalami penurunan meskipun berbanding terbalik dengan RLS. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor selain pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan GDP adalah untuk jangka pendek. GDP mempengaruhi partisipasi pendidikan SMA, partisipasi pendidikan. Perguruan tinggi juga mempengaruhi GDP, partisipasi pendidikan SMA. Partisipasi pendidikan SMA, jadi antara perguruan tinggi dan partisipasi SMA itu saling berpengaruh. Sedangkan untuk jangka panjang, partisipasi pendidikan perguruan tinggi dan partisipasi pendidikan SMA mempengaruhi GDP. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Oke. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 4. Lanjut ke kelompok 5, silakan. Ini barusan 6 menit ya, kurang kira-kira yang kelompok 4. Kelompok 5 barangkali sekarang bisa lebih efisien lagi nih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 5 akan berusaha menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita, sebelumnya dari kelompok 5 itu menganalisis 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai negara ASEAN, kemudian 3 negara di luar ASEAN lainnya yaitu Korea Selatan, Kirgistan, dan Afrika. Next. Lanjut. Untuk Indonesia sendiri, data yang digunakan untuk menganalisis dalam laporan ini berasal dari BPS.
Jadi laju pertumbuhan PDB di Indonesia diambil sejak tahun 2010 hingga 2018 dan data IPM yang diambil juga sama, yaitu rentang tahun 2010 hingga 2018. Nah, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia itu kian meningkat dari tahun ke tahun. Mengapa kita menggunakan indikator IPM? Karena 3 indikator dari IPM sendiri itu meliputi kesehatan, ekonomi, dan tingkat pendidikan sendiri. Nah, peningkatan IPM ini merupakan bentuk nyata dari kerja keras pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. BPS merilis IPM negara Indonesia pada tahun 2018 mencapai 71,39% dari yang sebelumnya hanya 70,8%. Nah, berdasarkan data yang telah tertera, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif antara meningkatnya pertumbuhan IPM setiap tahunnya dengan peningkatan PDB. Sebagaimana yang ada pada jurnal Korea 2009. Nah, hal ini dibuktikan oleh negara Indonesia, di mana IPM negara Indonesia meningkat setiap tahunnya yang diikuti dengan meningkatnya PDB atau GDP dan pendapatan per kapita juga ikut meningkat. Next. Kemudian untuk negara Malaysia, sistem pendidikan di Malaysia umumnya sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Mereka memberikan pendidikan dasar yang ditempuh selama 6 tahun dan di tahun terakhir mereka akan menghadapi UPSR atau ujian penilaian sekolah rendah. Menurut data PISA tahun 2018, Malaysia menempati posisi kedua dari negara ASEAN lainnya dengan hasil membaca 415, matematika sebesar 440, dan sains sebesar 438. Pada tahun 2019, Malaysia menempati posisi 39 dari 73 negara dengan sistem pendidikan terbaik. Nah, berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan yang dimiliki Malaysia dapat dikatakan cukup baik. Hal ini berpengaruh pada PDB negara tersebut yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Walaupun dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Malaysia mengalami penurunan PDB pada tahun 2015 hingga 2017. Namun PDB negara Malaysia kembali meningkat pada tahun 2018. Next. Untuk negara Filipina, menerapkan wajib belajar selama 13 tahun. Menurut data terbaru, sebanyak 95,9% warga Filipina mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat setara SMA dan termasuk terbaik di Asia. Selain itu, tingkat bebas buta aksara di negeri Filipina ini mencapai hampir 97% tertinggi di antara negara Asia Tenggara dan termasuk dalam 5 besar di negara Asia. Namun, indeks kualitas mahasiswa di negara Filipina masih terbilang cukup rendah, karena produktivitas lulusan-lulusan dari universitas di Filipina terbilang cukup bagus. Nah, menurut data PISA tahun 2018, Filipina menempati posisi 7 di bawah negara Indonesia dengan hasil membaca 340, matematika 353, dan sains 357. Dalam data terbaru, Filipina menempati posisi 177 dalam daftar pendidikan terbaik di dunia. Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan yang dimiliki Filipina dapat dikatakan cukup bagus, walaupun masih di bawah Malaysia dan Indonesia. Nah, hal ini berpengaruh terhadap PDB negara tersebut yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya, Bani Nuril, akan menjelaskan mengenai kontribusi pendidikan di Korea Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, Korea Selatan adalah ekonomi terbesar ke-9 di dunia yang ekonominya terkenal dengan tingkat teknologi dan pendidikan yang tinggi. Kementerian Pendidikan Korea mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan cepat adalah karena investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan percaya bahwa pendidikan akan memainkan peran utama dalam membangun nasional di masa depan. Nah, hal ini pendidikan di Korea itu baik karena sumber daya dari gurunya sendiri itu sangat baik, di mana fitur utama dari sistem pendidikan di Korea Selatan untuk guru sendiri, pentingnya pelatihan guru, gaji guru yang tinggi, efisiensi dalam implementasi kebijakan, ini mempengaruhi bahwasannya guru itu di sana kualitasnya sangat baik, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang akan mereka didik. Itu keberhasilan negara ini dalam sistem pendidikan dievaluasi dengan ujian yang berbeda di seluruh dunia. Salah satu yang paling populer adalah PISA, yaitu Program for International Student Assessment, adalah ujian komprehensif yang disiapkan untuk mengetahui pengetahuan siswa yang menyelesaikan wajib belajar siswa 15 tahun di OS. Bentar.
di OECD bisa membandingkan efisiensi pengetahuan siswa dalam pandangan masyarakat informasi saat ini. Struktur bisa menentukan keberhasilan siswa secara multidimensi tentang matematika, sains, dan membaca. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kyrgyzstan. Setelah pembubaran Uni Soviet, Kyrgyzstan bertransisi menuju ekonomi pasar bebas yang sangat berpengaruh pada sistem politik, ekonomi budaya, dan salah satunya pendidikan. Kyrgyzstan mulai melaksanakan eksperimen pendidikan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai pluralisme, yang dimana garis panduan utama adalah kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas. Menurut konstitusi negara yang diterima pada 5 Mei 1993, pendidikan gratis dan wajib bagi semua orang. Pada tahun 2000, Undang-Undang tentang Pendidikan, menurutnya sistem pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut. Akses gratis ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di lembaga publik dalam batas-batas yang ditetapkan oleh negara standar pendidikan. Lalu yang kedua, kemungkinan menerima pendidikan secara komersial termasuk di lembaga pendidikan negara. Lalu karakter pendidikan humanistik. Yang keempat, kemandirian pendidikan dari institusi politik dan agama dan pendidikan karakter sekuler. Untuk selanjutnya, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan. Bisa dipercepat? Ya, Bu. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Hasil penelitian akademis yang dilakukan Harvard University, negara Afrika menunjukkan pendidikan yang terbilang rendah. Tingkat pendaftaran di pendidikan tinggi di Afrika Sub-Sahara sejauh ini adalah terendah di dunia, meskipun rasio pendaftaran kasar telah meningkat dalam 40 tahun terakhir hanya 1% dan pada tahun 1967 masih berdiri dalam sebesar 5%. Seperti itu. Mungkin cukup. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara GDP dan rata-rata lama sekolah. Teman-teman semua kita bisa lihat gitu, jika dilihat dari grafik di layar bahwa memang tren atau pola antara LLS dan GDP itu sama-sama naik gitu. Ketika LLS-nya naik, GDP-nya pun naik. Tapi menurut kelompok kami, indikator LLS itu tidak bisa dijadikan patokan gitu, bahwa LLS itu mempengaruhi GDP ataupun GDP mempengaruhi LLS, karena kita bisa lihat gitu ketika di tahun 2001, 2003, dan 2010 ketika PDB-nya sedang naik, tetapi justru RLS-nya turun gitu, turun 1 poin atau 0,5 poin gitu. Jadi ada faktor lain gitu, ada faktor lain selain RLS yang bisa menaikkan GDP gitu. Jadi faktornya itu tidak hanya RLS saja gitu, bisa jadi dari HLS-nya, kesehatan, dan lain hal sebagainya gitu. Jadi intinya di sini bahwa menurut kelompok kami RLS itu tidak bisa dijadikan patokan gitu, bahwa rata-rata lama sekolah itu ada hubungannya dengan GDP. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya untuk kelompok 5. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 6 ya. Silakan. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Di sini saya Ratu Anggi bersama keempat teman saya, ada Teh Melinda, Teh Gita, Teh Lintang, dan Teh Ulfa akan memaparkan hasil analisis kami mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Nah, negara yang kami ambil itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan. Next. Boleh langsung saja ke negara pertama, negara Indonesia. Baik, di sini ada grafik di mana anggaran pendidikan negara Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 dengan total pengeluaran pemerintah sebesar 20% dari APBN dengan alokasi yaitu program Indonesia Pintar, BOS, rehab sekolah, dan beasiswa bidik misi. Untuk kontribusi jangka pendek dan panjang, naik turunnya partisipasi pendidikan SMA dan perguruan tinggi, keduanya sama-sama sangat mempengaruhi naik turunnya PDB negara Indonesia. Jadi pemerintah harus mengembangkan kebijakan untuk menjadikan pendidikan menengah wajib bagi semua kalangan karena dampaknya sangat signifikan terhadap kenaikan PDB. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Ulfa, silakan. Baik, untuk di negara Malaysia sendiri ada peningkatan luar biasa di mana pemerintah Malaysia menyediakan alokasi untuk pengembangan sektor pendidikan di semua tingkatan, yaitu dengan anggaran tahunan
sebesar 61,1 miliar. Dengan rata-rata pemerintah Malaysia telah menginvestasikan 15,5% dari total pengeluaran tahunan untuk pengembangan di sektor pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Next. Ya, sebenarnya proses pengusulan dana yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah itu pada hakikatnya sama gitu ya seperti di Indonesia. Nah, APBN di Thailand ini memberikan alokasi mendekati 20% kepada Kementerian Pendidikan, yang mana tentunya gitu ya dengan dana yang besar ini memungkinkan sekolah dan siswa mendapatkan berbagai keuntungan seperti itu. Pada tahun 1997, Thailand telah menetapkan anggaran pembiayaan pendidikan sebesar 19% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kondisi ini membuat mereka dapat menetapkan semua penduduk memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar 12 tahun tanpa memungut biaya. Ya, jadi sama seperti di Indonesia gitu ya, di Thailand sekolah gratis itu berlaku sampai sekolah menengah atas gitu. Bahkan di sana juga siswa mendapat berbagai bantuan seperti buku teks, alat tulis, makan siang, bahkan susu gitu ya, baju seragam dan lain-lain. Next. Saya akan menjelaskan kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Singapura. Nah, pada tahun 2003, anggaran pendidikan Singapura ini mencapai 27%. Dengan komposisi anggaran yang besar, pemerintah sukses menanggung beasiswa pelajar dan mahasiswa di luar negeri. Nah, Singapura juga telah melewati fase pembangunan landasan riset dan pengembangan sejak lama yang ditandai salah satunya dengan pendirian Dewan Teknologi dan Sains Nasional tahun 1991. Nah, pada tahun 2011, tingkat melek huruf di Singapura adalah 96,1%. Nah, skor Human Development Index-nya ini 0,889 pada 2011 dan naik ke peringkat 26. Nah, salah satu alasan terpenting di balik kesuksesan Singapura ini, kuatnya sumber daya manusia yang telah dihasilkan negara itu melalui kebijakan belanja nasional yang konsisten dan strategis di bidang pendidikan untuk pembangunan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya ada next, Mbak. Oh, udah Korea Selatan. Nah, sejak dilanda kasus krisis akibat imperialisme, disusul Perang Korea, kemudian Korea Selatan bangkit menjadi pesaing kuat dua negara yang mengapitnya, yaitu negara Jepang dan negara Tiongkok. Nah, sumber daya alam yang amat terbatas mendorong negara Korea untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, di kalangan orang Korea, mereka bersedia mengorbankan apa saja untuk pendidikan anaknya, sedangkan pemerintah membebaskan rakyatnya dari semua biaya pendidikan dari SD sampai SLTA. Nah, untuk mengacu kemajuan pendidikannya, pemerintah Korea Selatan membuat program Brain Korea 21 untuk membangun unit unggulan riset di institusi perguruan tingginya. Nah, berdasarkan data yang dijabarkan oleh The Learning Curve pada tahun 2014, pencapaian negara Korea Selatan sebagai sistem pendidikan nomor 1 jika dilihat dari data, dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pemerintah Korea Selatan terhadap bidang pendidikan, penyediaan anggaran yang besar melalui alokasi anggaran pendidikan. Anggaran yang diberikan oleh Korea Selatan selain digunakan untuk meminjamkan infrastruktur pendidikan baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, tidak hanya itu saja, tapi pemerintah juga memberikan perhatian lebih terhadap tenaga pengajar. Nah, dari gambar di samping bisa dilihat bahwa indikator input pendidikan Korea Selatan mencapai 20,27% dengan indikator output pendidikan 542,45. Korea Selatan mempunyai GDP per kapita sebesar 34.595,90 US dollar. Nah, next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratu. Ya, sedikit kita bahas gitu ya hubungan antara GDP per kapita dengan rata-rata lama sekolah di Indonesia. Secara umum berdasarkan data yang ada, ketika kualitas pendidikan masyarakat itu mengalami
peningkatan tidak menjamin GDP realnya juga meningkat gitu ya, ataupun sebaliknya ketika terjadi penurunan kualitas pendidikan masyarakat tidak berarti bahwa GDP real per kapitanya akan ikut menurun. Contohnya seperti di tahun 2003 untuk RLS-nya itu menurun dari tahun sebelumnya, tetapi tidak berpengaruh pada GDP di tahun yang sama gitu ya. Atau sebaliknya GDP di tahun 2013 sampai 2015 itu kan menurun terus ya tiap tahunnya. Tetapi untuk RLS-nya tetap meningkat seperti itu. Next. Nah, berikut grafik diagram tren hubungan antara GDP per kapita dan RLS di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rehan juga share screen-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Destra Rifandi. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 7, yang mana saya akan menjelaskan mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, Pakistan, dan juga Cina. Nah, pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui sektor pendidikan, seseorang dapat mengembangkan keterampilan serta kemampuannya, yang pada akhirnya keterampilan dan kemampuan tersebut akan bermanfaat untuk memasuki dunia kerja. Seseorang yang memiliki keterampilan tinggi cenderung akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi juga. Nah, ini menurut Todaro pada tahun 2000, dia menjelaskan bahwa di negara berkembang diperkirakan 40% penduduknya buta huruf, 25% anak usia 6-12 tahun tidak dapat bersekolah di sekolah dasar, dan 80% anak di usia 12-18 tahun tidak dapat masuk ke sekolah menengah. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal-jurnal yang kita pakai yaitu menunjukkan bahwa di Indonesia ditemukan bahwa tingkat pendidikan yang dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu di Pakistan. Nah, di Pakistan sendiri ditemukan bahwa berinvestasi dalam pendidikan adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Pendidikan membantu dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan status sosial ekonomi individu maupun masyarakat di Pakistan. Yang ketiga yaitu di Cina. Di Cina sendiri ditemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Selain itu juga dalam penelitian ini ditemukan bahwa investasi pendidikan menunjukkan hubungan yang positif yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mungkin berasal dari rasio partisipasi siswa sekolah dasar yang tinggi di beberapa provinsi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di negara Indonesia, Cina, dan juga Pakistan mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketiganya sama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan juga signifikan. Artinya dalam hal ini masing-masing negara tersebut sangat mendukung akan pentingnya pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara GDP dan juga rata-rata lama sekolah di Indonesia. Nah, bisa dilihat di kiri sini ada data rata-rata lama sekolah dan GDP yang mungkin semua teman-teman juga udah lihat. Nah, bisa dilihat di sini di sebelah kanan ada kurvanya, yang mana yang oranye menunjukkan rata-rata lama sekolah dan yang biru menunjukkan gross domestic product. Nah, bisa dilihat di mana ketika rata-rata lama sekolah naik, maka GDP juga ikutan naik. Nah, dari sini dapat simpulkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap gross domestic product. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kelompok lain. Silakan kelompok 8. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, Bapak, dan teman-teman, saya dari kelompok 8 IRGI bersama 4 teman saya, ada Salma, Teh Ipu, Rafli, dan Naufal. Di sini kami akan menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan juga
pertumbuhan ekonomi. Jadi dari jurnal yang kami ambil itu ada 10 negara yang dibahas, 10 negara ASEAN, diantaranya ada Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Filipina untuk membahas kontribusi tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di sini ada 3 variabel yang dibahas, yaitu tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat pengangguran, dan juga tingkat GDP kalau dari jurnal kami itu. Nah, untuk tingkat pendidikan itu ada tingkat pendidikan yang tinggi yang diperoleh oleh Filipina. Jadi di Filipina itu orang yang lulusan universitasnya lebih banyak gitu, yaitu sebesar 27,98%. Dan untuk yang terendahnya itu adalah negara Kamboja, yaitu 2,16%. Nah, untuk tingkat penganggurannya yang tertinggi itu adalah Filipina dan yang rendah itu adalah Kamboja. Lalu untuk pertumbuhan ekonominya dilihat dari GDP, di sini yang tinggi itu Indonesia dan yang rendah itu Laos. Nah, dari jurnal ini ada kesimpulan bahwa tingkat pendidikan itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena ada 2 alasan. Yang pertama itu adalah fakta persyaratan di dunia kerja itu minimal adalah tingkat pendidikannya adalah menengah atau sederajat SMA dan SMK, dan yang kedua itu adalah minimnya lapangan pekerjaan. Nah, dari sini maka berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonominya. Sekian untuk yang tugas 1. Nah, untuk yang tugas 2-nya akan dibahas oleh Salma. Ya Allah, maaf, ternyata masih di-mute. Boleh langsung ke itunya, grafiknya. Ya, dapat dilihat ya dari grafiknya, ketika RLS-nya naik, GDP-nya juga ikut naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui GDP per kapita. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seseorang dapat meningkatkan GDP per kapita. Selain itu, rata-rata lama sekolah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi rata-rata lama sekolah, suatu individu dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh tidak langsung rata-rata sekolah juga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui GDP per kapita berpengaruh positif. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang akan meningkatkan GDP per kapita dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun RLS bukan menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi GDP per kapita. Sekian dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih ya. Kelompok 8 ternyata ya, tadi saya keluarin dari kelompok 6 ya, kelompok 7-nya terlewat. Mohon maaf karena jaringannya lagi tidak stabil sepertinya di saya. Oke, baik. Barangkali Dera, iya tadi saya terbantu ya dengan menampilkan waktu ya. Yang kandan itu mungkin bisa ditampilkan juga oleh Dera ya, jadi nanti lihatnya ke situ gitu ya. Oke, selanjutnya saya persilakan kelompok 9 ya. Dan Dera boleh di-share itu ininya ya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke, bisa di next. Nah, untuk anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Aprilia Putri dari Unsil, yang kedua ada Bayu Aditya dari Unsil, yang ketiga ada Jamal Mustafa dari UPI, yang keempat ada Irfani Nadia dari UNESA, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tiara Rahma dari UNESA. Next. Nah, ini ada 6 pokok bahasan dari kami. Oke, yang pertama ada negara Malaysia. Nah, pada review artikel Education Level and GDP Growth in Malaysia oleh Sarmila dan juga Doris, menyatakan bahwasanya hasil dari penelitian ini menunjukkan konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu
yang dilakukan oleh Gemiul pada tahun 1996, di mana pendidikan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di negara Malaysia, yaitu dengan tingkat partisipasi pendidikan dasar lebih mempengaruhi pada pertumbuhan perekonomian di negara berkembang, sedangkan untuk pertumbuhan perekonomian di negara maju itu dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pendidikan di tingkat menengah dan juga perguruan tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan tingkat partisipasi pada pendidikan di tingkat menengah dan juga perguruan tinggi. Bisa di next, Mas. Nah, selanjutnya di negara Vietnam, yaitu berdasarkan hasil review artikel Contribution of Education to Economic Growth in Vietnam oleh Pham Donat, di mana di sini terdapat bagan yang menunjukkan bahwasanya terdapat korelasi antara partisipasi pendidikan dan juga pertumbuhan perekonomian di negara Vietnam, di mana sifatnya adalah saling memperkuat. Oke, di next. Nah, di sini juga terdapat hasil survei standar kehidupan rumah tangga Vietnam, di mana diperkirakan bahwasanya pangsa tenaga kerja di sektor pertanian, industri, dan juga jasa itu mengalami peningkatan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya banyak dari masyarakat yang awalnya bergantung pada sektor agraris berubah pekerjaannya menjadi sektor industri dan juga jasa, di mana menunjukkan masyarakat sudah mampu untuk memanfaatkan iptek dan juga dengan menempuh pendidikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke, baik, selanjutnya akan ada kontribusi pendidikan terhadap negara Thailand. Nah, di sini pemerintah itu benar-benar concern gitu ya untuk pendidikan sendiri, sangat memperhatikan dari pendidikan sendiri, karena kontribusi pendidikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Thailand ini cukup baik gitu, cukup berkontribusi. Makanya di sini untuk pemerintah sendiri menganggarkan alokasi dana pendidikan mendekati 20% kepada Kementerian Pendidikan. Dengan dana ini memungkinkan sekolah dan siswa mendapat berbagai keuntungan. Sekolah gratis berlaku sampai sekolah menengah atas, siswa mendapat berbagai bantuan seperti buku teks, alat tulis, susu, makan siang, baju seragam, dan lain-lain. Karena di sini pemerintah yakin bahwa dengan kualitas pendidikan yang baik, maka dapat membantu dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian di negara Thailand. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada dari Indonesia ya, pengaruh pendidikan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisa kita lihat ya bahwasanya Indonesia sendiri mengalokasikan anggaran pendapatan negaranya itu sebesar 20% gitu untuk pendidikan gitu. Ini angka yang sungguh fantastis. Namun kinerja pendidikan sendiri di setiap provinsi di Indonesia yang diukur dari angka partisipasi murni untuk sekolah tingkat pertama ya. Ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu, tapi tidak hanya dengan angka partisipasi kasarnya gitu. Nah, selanjutnya itu untuk angkatan kerja di Indonesia sendiri yang merupakan lulusan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi maksudnya, setiap tahunnya meningkat, dan ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi gitu ketika tidak dapat dibarengi dengan kondisi ekonomi Indonesia. Boleh lanjut? Ya, Indonesia sendiri. Ya, selanjutnya itu ada ya Indonesia sendiri, Mbak, yang sebelumnya maaf, Mas. Nah, Indonesia sendiri bisa kita lihat ya bahwa anggaran sektor pendidikannya untuk analisisnya itu tidak sekedar terus ditingkatkan proporsinya, namun ini harus diperhatikan efektivitas pengalokasiannya gitu, karena 20% dari APBN itu sungguh fantastis gitu. Sedangkan untuk angka partisipasi kasar dapat memberikan dampak negatif ini bagi pertumbuhan ekonomi, maka itu untuk sektor pendidikannya sudah menjadi kewenangan pemerintah sebagai penyedia fasilitas layanan publik, terutama dalam pendidikan, harus mampu mengefektifkan gitu lulusan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi gitu. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya itu ada untuk dari 5 negara ASEAN sendiri, bahwasanya di setiap negara itu memiliki pengaruh tersendiri gitu. Seperti contohnya di Thailand dan Malaysia itu untuk pendidikannya itu dipengaruhi oleh lulusan dari tingkatan dasar gitu. Sedangkan untuk negara lainnya seperti Indonesia, Singapura itu dipengaruhi oleh lulusan pendidikan tinggi gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik, selanjutnya di sini akan ada hubungan antara GDP dan juga rata-rata lama sekolah di Indonesia setelah tahun 2000. Nah, dilihat dari tren line di sini bahwa GDP di Indonesia itu cukup fluktuatif ya, kadang meningkat, kadang menurun, dan juga di sini diiringi dengan rata-rata lama sekolah yang ada di negara Indonesia. Namun di sini bahwa RLS itu tidak sepenuhnya gitu mempengaruhi tingkat pertumbuhan GDP gitu. Jadi GDP naik atau turun itu tidak sepenuhnya benar-benar dipengaruhi gitu oleh RLS, karena di sini dapat dilihat bahwa ada saatnya ketika GDP naik, RLS turun, atau bahkan sebaliknya gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia itu tidak sepenuhnya mempengaruhi GDP karena ada faktor-faktor lain yang jauh lebih besar pengaruhnya terhadap GDP, dan juga mungkin antara satu faktor dengan faktor lain itu saling berhubungan gitu, saling mempengaruhi dari kenaikan GDP. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Lanjut ke kelompok 10, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 beranggotakan Salsabila, Sinta, Irfan, Krisda, Winnie, dan saya sendiri Ina Sukmawati akan menjelaskan mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi studi kasus 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Laos. Untuk yang pertama, studi kasus negara Malaysia ini sendiri diambil dari penelitian Suk Wei dan DKK dan kawan-kawannya itu mengenai judulnya ada Education and Economic Growth Case Study in Malaysia. Jadi dalam penelitian tersebut ditemukan analisis temuan hasilnya itu berdasarkan menggunakan data partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, tersier. Diukur dengan tingkat partisipasinya itu menghasilkan analisis bahwa pendidikan di Malaysia itu sendiri sangat berpengaruh atau berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Next. Menurut hasil dari olah data statistika deskriptif, yaitu dengan 3 variabel, primary education, secondary education, and tertiary education ini menghasilkan nilai-nilai koefisien yang bisa menunjukkan bahwa ketika salah satu contohnya yaitu tertiary education yang mendapatkan nilai koefisien itu 0,07 ini artinya ketika 1% peningkatan pada partisipasi pendidikan tertiary education ini akan meningkatkan sebesar 7,7% dalam pertumbuhan ekonomi. Next. Yang selanjutnya adalah di negara Vietnam. Di negara Vietnam ini juga pada penelitian yang kami ambil kelompok 10 menghasilkan bahwa partisipasi pendidikan di negara Thailand cukup baik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, next. Ini adalah data-data atau variabel yang digunakan dalam analisis penelitian tersebut, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kontribusi dari pekerja atau labor, modal, dan partisipasi pendidikannya. Hasil-hasil tersebut hasilnya itu positif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Next. Yang selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos, studi kasus negara Laos ini juga pertumbuhan ekonominya dapat berpengaruh positif terhadap pendidikan. Artinya pendidikan pada negara Laos ini bisa mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dampaknya yaitu positif. Lalu ketika pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, artinya pendidikan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Next. 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 Selanjutnya adalah negara Indonesia. Nah, pada penelitian studi kasus negara Indonesia ini, jurnal yang diambil itu dari Wahyu Devanto tahun 2019, itu hasil analisisnya itu dapat disimpulkan bahwa untuk ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya ini, PDB itu dapat mempengaruhi partisipasi pendidikan SMA dan perguruan tinggi
dapat mempengaruhi PDB. Sedangkan pada jangka panjangnya partisipasi pendidikan perguruan tinggi dan partisipasi pendidikan SMA ini juga dapat mempengaruhi produk domestik bruto. Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini pendidikan sangat bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun dapat mempengaruhinya secara umum. Seperti itu. Next. Untuk kasus negara Thailand akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus negara Thailand. Nah, dapat kita lihat ya bahwa negara Thailand ini negara Thailand ini dalam segi pendidikannya itu sangat baik ya. Pendidikan dan perekonomian di negara Thailand ini tidak bisa dipisahkan antara keduanya gitu. Yang mana pada masa awal tahun 1900-an sampai 1950-an berkembang dari segi pendidikan yang menyebabkan negara Thailand ini mulai maju dari segi pendidikannya disebabkan itu karena adanya negara-negara Eropa yang masuk ke Thailand. Di Thailand selama tahun 2000-an cakupan rata-rata pendidikan publik saat ini itu ditetapkan pada sekitar kurang lebih 4% dari PDB yang mana itu setara dengan 24% dari anggaran nasional. Yang mana angka konvergen ke tingkat internasional ini yang sebenarnya di antara negara-negara serupa. Jadi kurang lebih negara Thailand ini dari segi pendidikannya itu sudah baik gitu. Nah, kemudian dalam kurang waktu dari 3 dekade, sistem pendidikan Thailand ini telah mampu mengakomodasi kelompok anak-anak yang berurutan untuk meningkatkan durasi sekolah. Dari 4 tahun pada tahun 1976 menjadi hampir 12 tahun pada tahun 2007, yang mana pertumbuhan besar sistem pendidikan ini difasilitasi oleh keadaan yang menguntungkan. Yang pertama ini adanya masa transisi demografi gitu yang melihat penurunan progresif dalam ukuran kelompok. Kemudian memungkinkan investasi untuk menyebar lebih jauh gitu. Yang mana pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi memungkinkan pengeluaran yang lebih tinggi juga untuk pendidikan. Bahkan Thailand telah membiayai perluasan sistem pendidikan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang mana perubahan demografis ini telah memungkinkannya melampaui batas yang diizinkan oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga hasilnya ini adalah peningkatan yang mengesankan dalam pendaftaran di semua tingkat pendidikan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan kembali oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan produk domestik bruto dan rata-rata lama sekolah di Indonesia. Jadi keberhasilan suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator kesejahteraan dan majunya suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu tenaga kerja, modal, pendidikan, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ini adalah problematika pendidikan. Ada dari dimensi kepemimpinan dan kesenjangan pendidikan yaitu sarana pendidikan dan tenaga kerja. Kemudian ini adalah rata-rata lama sekolah. Bisa lebih ringkas, silakan presentasinya bisa lebih ringkas. Ya Bu, ini langsung saya ke kesimpulan saja ya. Dapat kita simpulkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak selalu berdampak atau berpengaruh terhadap peningkatan GDP real. Begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan dalam indeks pembangunan manusia dari sisi pengetahuan tidak hanya rata-rata lama sekolah yang diukur, tetapi masih ada komponen lain seperti kesehatan dan kehidupan yang layak akan mempengaruhi GDP real ini. Jadi dari data yang ada di layar dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara RLS dan GDP tidak selamanya sejalan atau pertumbuhannya meningkat setiap tahun. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Oke, baik. Dilanjut ke kelompok 11, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 akan merepresentasikan hasil dari kinerja kita, yaitu dengan topik pembahasan kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dan juga hubungan antara rata-rata lama sekolah atau RLS dan GDP di Indonesia setelah tahun 2000. Nah, untuk kelompok 11 ini dianggotai yang pertama ada Adi Siti, yang kedua ada saya sendiri Adika Permana, yang ketiga ada Asep Rian, yang keempat ada Karisma Yusuf, yang kelima ada Khairun Nisa Konita, yang keenam ada Zulfariati Nulizar.
Bisa next. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang tabel data GDP yang kelompok kami dapatkan dari data World Bank. Bisa kalian ketahui bahwa untuk setiap negara pasti menyisihkan pendapatan anggarannya yang digunakan untuk membangun sektor pendidikan. Nah, sesuai dengan sistematika studi kasus yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, maka di kelompok kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Bisa dilihat pada tabel ini untuk rata-rata GDP di setiap negara ini mengalami peningkatan. Bisa di next. Nah, untuk pada PDB di negara ASEAN ini pada periode 2000 sampai dengan 2015 memiliki tren yang meningkat. Nah, adapun negara yang memiliki rata-rata GDP terendah yaitu diduduki oleh negara Vietnam dengan PDB yang menduduki angka sebesar 90 miliar US dollar. Akan tetapi di negara Vietnam ini pertumbuhan ekonominya yang paling stabil di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dan sedangkan negara yang memiliki rata-rata GDP tertinggi di negara ASEAN yaitu ada negara Singapura dengan rata-rata PDB sebanyak 523 miliar US dollar. Bisa di next. Nah, untuk kelompok kita sendiri meneliti tentang Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, dan juga Malaysia. Di 5 negara ini menerapkan sistem 9 tahun wajib belajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di negaranya. Dan dengan dibekali hal tersebut, para generasi muda diharapkan mampu memiliki pengalaman dan juga bekal yang cukup untuk menjalani suatu pekerjaan. Bisa di next. Nah, ini untuk sistematika bagaimana pendidikan itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika suatu negara ini memprioritaskan di bidang pendidikan, maka mau tidak mau masyarakatnya akan diwajibkan untuk menempuh pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Nah, dengan pendidikan ini mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan juga siap untuk memasuki dunia pekerjaan dengan bekal dan pengetahuan yang mereka miliki selama duduk di bangku pendidikan. Nah, ketika sumber daya manusia ini telah dianggap unggul dan mampu bekerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, maka hal ini akan mampu meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara tersebut. Nah, dengan peningkatan produksi ini, maka mau tidak mau berdampak juga pada pendapatan di suatu negara yang berguna untuk mesejahterakan dan hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulan pada tugas 1 ini, dengan dibekali para generasi muda ini dengan program wajib belajar, maka generasi muda dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalani suatu pekerjaan. Nah, pendidikan pula menciptakan kualitas sumber daya manusia dan hal tersebut berdampak juga pada peningkatan kemampuan produksi. Nah, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dan hal tersebut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Untuk tugas 2 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adi Siti. Baik, langsung saja. Bisa di next. Nah, ini grafik hubungan antara RLS dengan GDP ya. Nah, untuk yang garis yang berwarna merah ini yaitu RLS dan garis yang berwarna putih ini yaitu GDP. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman bahwa jika GDP-nya ini naik, RLS-nya ikut naik. Nah, tapi ada pada tahun tertentu gitu. GDP-nya itu turun tapi RLS-nya itu naik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hubungan antara RLS dengan GDP ini positif gitu. Nah, tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi gitu. Nah, artinya hubungan antara RLS dengan GDP ini tidak saling berpengaruh secara signifikan gitu. Tetapi ada faktor lain yang menjadi penyebabnya gitu. Dan untuk rata-rata RLS di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2020 itu cukup stabil gitu. Nah, artinya jadi setiap tahunnya itu selalu mengalami kenaikan nilai secara signifikan. Nah, untuk GDP terendah itu dalam rentang 21 tahun terdapat di tahun 2001 dan untuk GDP terbesar itu berada di tahun 2019. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 11. Selanjutnya kelompok 12, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.